Nah, ini nih. Gusti 4698. Kak mau tanya. Aku udah come out bahwa aku berbeda dari yang lain. Ya. Tapi pandangan orang selalu berbeda. Menarik nih. Oke. Ini nyambung banget sama bahasan kita tadi. Oke. Ya, nomor satu adalah, oke, lo berbeda sama orang lain. Ya. Pertama adalah, lo mau jalanin itu apa enggak? Kalau lo mau jalanin itu, dan be true to yourself. Ya. Dan tadi kan udah jelas tuh rumusnya kita bikin gitu ya, bahwa yang membuat lo tidak menjadi orang yang menyenangkan, orang yang bahagia, feeling unhappy, unfulfilled, adalah ketika hidup dalam bayang-bayang orang lain, ketika lo hidup dalam norma-norma yang dibuat orang, bukan norma-norma, tapi lo tuh dibalut sama keinginan orang lain. Lo dibalut sama apa yang media bilang. Lo dibalut sama apa kata teman-teman lo. Disitulah lo menjadi tidak bahagia. Disitulah lo tidak menjadi pribadi yang menarik. Tapi ketika lo menjadi diri lo sendiri dan lo menjalani itu dengan stay true to yourself, you become a happy person, an interesting persona. Ya, agree. Kalau ya walaupun Gusti tidak bertanya apa-apa ya, itu kan pernyataan ya kalimatnya Gusti. On that matter, gue sih cuma mau bilang, be proud that you have decided to came out. Walaupun kita konteksnya nggak jelas penuh ya, kamu tuh came out ke keluarga, ke teman gitu ya, tapi itu sudah terjadi. Udah, kalau pengalaman saya tinggal di Indonesia, came out, keep it to a very close circle. Yes. Came out itu sekali aja. Lu nggak perlu came out berkali-kali. Dalam arti, dengan circle kehidupan lu yang kecil, you came out, this is the real me. Ya udah sekali itu aja. Lu nggak usah ulang berkali-kali. Dengan lingkungan ini came out lagi, dengan lingkungan ini nggak usah. On to know basis. Kalau mereka udah tahu, mereka nanya, kamu kasih tahu. Kalau mereka tidak tahu, tidak ingin tahu, tidak bertanya, nggak usah diproklaim yang berlebihan. Karena negara kita dan lingkungan kita itu belum semuanya siap loh menerima. Takutnya malah yang tadinya nggak kenapa-napa, jadi kenapa-napa. Iya kan? Benar nggak Iwat? Betul. Tanpa mengurangi kamu yang tetap menjalani hari dan kehidupan menjadi Gusti yang true to yourself, tapi tetap hidup bertanggung jawab. That's really nice and very beautiful. Bagus banget itu. Dan gue setuju banget itu. Bener. Come out itu nggak perlu kayak berkali-kali dan nggak perlu kayak launching 1, launching 2, launching 3, launching 4. Lo tahu yang paling harus tahu tentang diri lo tuh adalah memang the closest circle that you have. Ya. True. Di situ aja dulu. Ya. Ini Emma Bell bilang bagus deh. Stay true to ourselves means start being okay when people misunderstood us. Setuju. What do you think? Gue suka itu. Apa tuh? Lo bisa menerima ketika orang misunderstood lo tuh lo dengan santai kan, oh it's okay. Ya. Dan aku pikir gini ya, digedein lagi gitu topiknya ya, gitu. Coming out itu tidak perlu mengenai identitas diri aja, tapi juga value, status diri, rahasia diri yang cuman lo yang tahu gitu. Lo pengen cerita, misal contoh, ini contoh buat anak sekarang banget nih. Kamu punya mental issue. Kesejahteraan mental kamu tuh sebetulnya lagi on proses penyembuhan yang kamu lakukan dengan tenaga profesional. You have a different mental state, a mental state issue gitu. You wanna came out, you came out to your set of friends. Lo cerita sama teman-teman lo bersepuluh misalnya.
gue tuh punya mental health issue loh. Jadi kalau gue lagi kenapa-napa, tolong dibantu ya. Gini, ini itu. Ya udah, came out sekali aja ke situ. Jangan, ya iya gak sih, Web? Ya, Lu came out ke teman-teman lo. Gue tuh sakit mental loh. Terus lu ya, came out ke teman-teman di kantor. Ih, gue tuh ada sakit mental loh. Came out. Terus jadi orang-orang tuh yang gak perlu tahu, malah akhirnya merendahkan lo dan yes, menggunakan itu sebagai senjata to look you down, to treat you differently. Girl, no. yes. So coming out can be applied and can be used on a broader term on so many things. Ya nggak sih, Iwet? Terus, Kayak gue gitu ya. I stop gitu. Kayak contoh gitu ya. Mungkin gue pikir gini, semua orang kayaknya udah tahu ya kalau gue kemarin operasi jantung. Itu kan juga coming out ya. Ya udah ya, cukup. Gue tuh cuman bilang gini, oke, gue hanya akan berbagi cerita gue setahun penuh. April nanti, gue udah gak mau lagi diwawancara, ditanya-tanyain mengenai itu. Udah cukup gitu. Coming out-nya udah cukup gitu. Jadi yang on to no basis aja. Let's just move on. ya, iya, iya, yes, Because I don't want that to become my identity. ya, 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 nyambung nggak tuh dengan pembahasan si Haimin Sunim? Itu ya, tuh debu. Those are not my identity. ya, It's part of me, but that's not only me. Okay? yes. That's not divine you. Yeah. Uh-uh. I may have a mental illness. I may be an LGBTQ person, but that's only a part of me. Ya, iya, iya, iya. No need guys, no need. Macem-macem ya, come out tuh ada macem-macem loh. Nonit Cirilda nggak sih? Siapa yang masih kenal supermodel Indonesia Nonit Cirilda? Berarti kita satu angkatan. Naomi Campbellnya Indonesia. Ambars. Gitu teman-teman semua. Tadi ada yang bilang gini, langsung bahas dong Kak, lanjut pembahasan soal apa namanya ketika kita punya jabatan, kita punya status. Nah, Nggak lah ya, besok aja ya kita simpen satu-satu ya. nih ya contohnya. Iya, itu kita simpan satu-satu. Nih rupanya ada beberapa teman-teman yang juga cerita ya. Tuh, well noted. Gue decided your decision. Contoh gitu ya. To live your life child free. Tapi gue salah came out to too many circle. Terus akhirnya lo jadi dijudge kan? Iya. Came outnya tuh satu aja ke circle yang lo percaya, yang penting lah gitu. Atau mungkin anak sekarang kan juga banyak tuh yang punya keputusan untuk gue nggak mau kawin. Gitu. Ya Ya, udah, came outnya ke satu circle aja. ya, Lo nggak usah berdiri di atas gedung Bundaran HI terus teriak ke seluruh rakyat Indonesia. They're not important in your life and you are not important in their life. ya. Nah, itu bedanya gitu ya, bahwa balik lagi nih, perjalanan mengenal diri sendiri itu adalah sesuatu yang lo lakukan untuk diri lo, bukan buat orang lain. That's number one. Karena bener yang Dave bilang, siapapun itu orang tuh nggak peduli sama lo. Ya. Lo Udah tau lah. gak? Iya, lo tau gak? Gitu. Karena mungkin kita tuh ya sebagai bangsa yang dijajah ya. Kita tuh kan biasa ditindas ya Wet ya. Lo perhatiin deh. Kita tuh paling seneng banget nyekokin orang. Ya, Maksa orang untuk jadi seperti kita. Contoh ya, gitu ya. ya, Gue ini enak gitu. Aduh sorry gue tuh gak bisa makan gluten. Gak apa-apa sesendok aja cobain sekali-sekali. Itu ya, kan contoh pemaksaan ya. Itu Iya. tuh menjajah loh. iya, Hah? Lo gak mau kawin? Gila ya lo? Nanti tua lo sendiri lo. Lo Iya. gimana lo tahu kalau lo nggak mau kawin? Kalau lo nggak pernah cobain kawin, kawin dulu makanya. Itu ibadah. Cobain. ya. Kalau dia nggak pengen, kenapa? Dan ini menjawab, tadi ada yang nanya soalnya, bilang gini katanya, Kak, bahas dong, ini kan dikit lagi lebaran. Lebaran tuh suka ditanyain hal-hal yang suka bikin kita jadi nggak nyaman. Kapan kawin, kapan lulus kuliah, kapan punya kerja, kenapa kerjanya gitu-gitu aja, dan lain sebagainya. You know what? Ketika lo udah nyaman sama diri lo, ketika lo udah bener-bener jujur sama diri lo, pertanyaan-pertanyaan seperti itu tidak akan lagi mengganggu lo. Ya, Nggak akan.
Lo akan lewat aja begitu mereka nanya, ya lo jawab aja iya belum nih, terus lo jalan. Santai aja, lo nggak jadi bitter, lo nggak jadi jahat, lo nggak jadi ngegas, lo nggak bete, lo nggak menghindar. Jangan salah, I used to be on that position. Ditanya-tanyain kapan kawin. Bukan, gue menghindar. Oke. You know what? Ada kalanya ketika Lebaran gue nerima kerjaan. Hmm. Gue pergi ke luar negeri, Hmm. gue ini, gue itu, ada aja kerjaan. Ada kalanya kalau Lebaran gue terima THR. Itu jelas. Saya senang terima THR. Sama ya Iwet ya, untuk pertanyaan-pertanyaan basa-basi busuk dari anggota keluarga gitu pada saat silaturahmi. Ya. Mungkin ini juga saatnya lo lo ngelawan quote unquote. Maksudnya jangan menghindar, jangan diam aja, tapi tunjukkan rasa tidak suka lo atas pertanyaan itu. Ya. Ada yang nanya, Dave, masih sendiri kamu, belum kawin. Lebaran tahun ini tante ketemu kamu belum punya pendamping juga. Ini loh tante, sebenarnya aku tuh nggak suka loh ditanya-tanyain gini. Karena cerita hidup aku itu tidak melulu mengenai pernikahan loh. Kalau tante pengen tahu kabar aku, mungkin bisa mulai dengan pertanyaan yang berbeda. Kayak, gimana pekerjaan kamu? Apa yang baru tahun ini? You know, karena menurut gue ya Iwet ya, kadang people do that to us because they think they can. Sometimes you need to tell them, no. Punya boundaries gitu. Don't do that. I don't like it. Tapi I not appreciate it. gue punya pendapat soal itu. Pendapat gue adalah gini. Those people itu orang-orang yang hidup berbeda zaman dengan kita. That's number one. Yang kedua, mau lo sampai ribuan kali ngomong begitu sama mereka nggak akan paham, Bo. Ya juga. They don't understand. Believe me, they don't understand. Oke. Yang ada malah lo yang salah nanti. Mereka akan bilang gini, kok gitu aja marah? Tante cuma nanya. Iya, betul. Terus lo jadi gini, gue lagi yang salah. Iya benar. Jadi udah, diemin aja. Toh lu juga ketemu dia cuma setahun sekali. Iya, atau lu coba dengan cara yang berbeda. Coba lu jadi tante yang rese. Lu tanya ke gue. Dave, hey, lihat sini. Ya, Sini. Iya, Tan. Kamu kenapa nggak kawin-kawin sih? Malu ih. Rambut udah gondrong gitu. Dari rambut pendek sampai gondrong masih belum kawin. Pertanyaannya apa? Kapan kawin? Sekarang tuh hari apa ya, Tante? Ini harinya Tuhan. Misalnya lu jawab gitu, Senin. Selasa, gitu. Dave. Ini hari Selasa. Oh, Selasa. Ini hari Lebaran, hari Selasa. Selasa. Aku nanti hari Jumat rencananya, Tan. Kawin? Iya. Ya ampun. Tante siap-siap ya. Iya, siap-siap aja, Tan. Gitu. Iya. Di mana rencananya mau kawin nih? Siap-siap nggak aku undang ya. Ih, jahat banget. Cara komedi aja, udah. Ya. Dikomediin, diterima, udah. Karena memang kadang-kadang hidup ini nggak sesuai dengan apa yang kita mau kok. Iya, betul. Dave ini lo bercanda terus sih. Iya, nah baru kalau udah digituin, saatnya lo mengeluarkan tawa karir level 4. Nah. Ya. Sama kalau udah kayak gitu siap-siap kipas selalu. Prek, buka langsung seret gitu. Iya, ya. Gitu. Jadi balik lagi nih. Menurut gue udah terima aja. Tapi gue emang masih banyak ya Iwet ya pada saat acara-acara keluarga gitu yang ditanyain kapan kawin, kapan kerja, dibanding-bandingin sama siblings gitu masih banyak ya? Masih. Karena you know, those kind of things itu kayak apa ya? Udah dijadikan sesuatu yang biasa buat mereka.
template gitu ya. Template buat generasi mereka itu tuh udah menjadi sesuatu yang biasa. Karena kadang-kadang gini ya, kalau kayak gue udah nggak ditanya lagi soal kerjaan, mereka udah tahu kerjaan gue. Nah, itu mungkin adalah template pertanyaan basa-basi Ya. generasi mereka. Berarti ya gue nggak bayangin kalau generasi lo milenial, kalau kita kan X ya teman-teman, lo nih penonton dalam arti milenial nanti. Gue Nanti yellow. kalau lo udah tua, lo akan basa-basinya ke generasi alpha, ke generasi alpha lah ya paling paling terkini mungkin. Nanyanya udah bukan kapan kawin kali gini. Udah berapa kali FYP videonya sekarang? Benar. Nanyanya udah gitu. Gue baru mau bahas tuh pembahasan nanti kalau generasi kita itu adalah sesuatu yang kita lihat di sosial media mereka. Iya. Kemarin abis dari sini ya, aku lihat loh, seru banget loh. Iya, gitu ya. Iya. Tahun ini nggak jalan-jalan ke luar negeri, Om lihat. Iya. Bisa terus kamu kayaknya ya. Iya. 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 Ada nih kalau di keluarga gue ada om gue yang nggak terlalu deket gitu ya, dari kayak nyebutnya apa sih, second cousin gitulah ya, dari keluarga luar gitu. Ketemu gue karena dia follow Instagram gue, temennya artis semua nih, om diajak dong. Ada. Iya. Ada gitu. Kok teman-temannya centang biru kok lu enggak sih? Gitu. Ada. Iya. Iya. Jadi ya udah enteng aja. Lu udah centang biru belum sih akhirnya? Belum. Kenapa lagi? Apalagi problemnya? Ya mana gue tahu, emang gue kerja di TikTok. Nggak usah jerit, tenang aja, cuma nanya ini. Gue tuh mulai merasa ketinggalan tahu. Komeng aja udah masuk DPR, Farel Bramantio udah masuk DPR, gue centang biru juga belum. Itu Kemarin adalah gue ngebahas tuh sama adik gue karena gue baru baca berita artis-artis yang akhirnya lolos masuk ke DPR. Terus? Komeng, anaknya Vena Melinda, Eko Patrio, siapa lagi? Uya Kuya dengan rambut birunya. Uya bro. Kenapa Uya? Gue nanya dulu sama lo. Seliftingan gue, seumuran gue. Iya. Nanya ke adik gue, emang apa sih kerjaannya? Kan itu berarti jadi apa sih? Jadi dewan. Anggota legislatif, mereka menentukan undang-undang. Iya, menentukan undang-undang, mendengarkan suara konstituen, gitu katanya. Iya. Adik, gitu. Iya benar. Terus gue nanya, emang gajinya berapa sih, Bo? Gue gitu. Sekarang ini dia katanya pernah bilang waktu itu, ngasih apa spill gajinya. Katanya gajinya sih nggak banyak, tapi apa tuh ada dana-dana Tunjangan. apa? Tunjangan. Yang katanya setahun berapa kali gitu ya. Iya. Tuh. Itu katanya gede, bisa 300 jutaan, ya kan? Nggak kepingin loh. Pengen, tunjangan tuh besar. Tapi gue tuh nggak suka tunjang loh, gue tuh kolesterol tinggi. Pengen gue, lu pikir gue nggak capek berusaha jadi influencer begini, tiap hari bikin konten. Centang biru juga kagak. Udah aku mau masuk DPR aja. Bagus akhirnya keucap sama lo. Gue dukung lo. 2029 ya, berarti umur lo udah berapa tuh 2029? Kenapa harus 2029? Ya pemilihannya 5 tahun lagi nyet. Nggak bisa lo main asal daftar bawa map terus lo bilang halo saya mau daftar jadi anggota DPR. Nggak gitu cara mainnya. Ya juga sih. Tapi Grace Natali aja nggak lolos. Ya partainya salah. Jadi mungkin langkah pertama gue harus nentuin partai. Bener, harus partai yang memang jumlah suaranya udah cukup untuk masuk ke DPR. Bo, yang milih Komeng itu lebih banyak daripada suaranya Pak Ganjar katanya. Benar. Lah yang milih gue siapa? Homipet Jakarta. Berapa banyak Homipet Jakarta? Ya kan itu belum termasuk sama yang diskret. Bener nggak? Iya bener. Ingat loh, LGBTQ++ loh sekarang. Plus, berarti pajaknya 21% dong. Bukan gitu cara mainnya, nggak gitu. Bego banget sih. Lu gimana orang mau percaya lu jadi anggota dewan kalau kayak gini? Gue kalau gini, kamu konstituen? Iya. Kalau kamu konstituen, saya apa ya?
Konstituen tuh bukan jati diri seseorang, Konstituen tuh katanya ini apa sih? Apa? daerahnya. Oh, adik gue juga salah nih ngejelasinnya ke gue. Maksudnya gimana? Dia bilang apa? Katanya tugas para wakil legislatif itu untuk mendengarkan suara konstituennya, terus bikin program. Benar, kalimat adik lu benar. Konstituen tuh orang-orang yang ada yang di daerah yang memilih dia tuh konstituen. Iya, berarti nanti kalau gue jadi calon legislatif, gue punya konstituen kan? Benar. Jadi gue udah nggak dihitung lagi. Jadi keren atau tidaknya gue udah bukan masalah follower gue di sosial media, tapi jumlah konstituen gue kan. Betul, karena konstituen tuh nyata, orang-orang beneran. Iya, konstituen tuh kayak jumlah follower di sosial media, tapi Iya, centang biru iya, di sosial iya, media kita centang birunya masuk DPR. iya, benar. Tuh, bisa kan gue? Iya, bisa memang. Lu marah-marah ini juga udah bisa kok. Tuh, oh iya, wakil rakyat harus bisa marah-marah. Ya kan lu harus mempertahankan pendapat lo kan? Bisa gue. Iya, lu udah bisa debat sama Syahroni, udah bisa lo. Gue udah ngebayang nanti hari Kartini pasti gue akan adu kebaya sama adu sanggul sama Krisdayanti. Geng lo tuh pasti ya nanti ya. Kan pasti di DPR juga ada kan ya geng cewek-cewek cantik ya. Iya dong. Bego. Kalau lu kiblatnya ke Krisdayanti, gue kiblatnya Raminten lah. Aduh bego. Kade tahun ini nggak lolos, Yang? Hah, masa? Ada kemungkinan Kade tahun ini nggak lolos. Masa sih? Ya Mulan Jamilan, Ahmad Dhani. Tuh, emang satu keluarga boleh? Bukannya HRD nggak memperbolehkan suami istri? Kenapa nggak boleh? Boleh, DPRD mah. Oh, kalau di perusahaan DPR kan? mah boleh, boleh. Oh, Oh iya nggak lolos. Ya, nggak jadi deh lo segengan. ya nggak serundeng awak. Iya, kan ada Mulan Jamila tapi masih. Mulan Jamila kan tutupan. Oh nggak bisa adu gede-gedean konde ya? Nggak bisa. Iya 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 iya. Sebenarnya kalau KD kan bisa diajak seru ya. Kamu pakai yang ban Vespa, aku yang pakai ban otopet ya gitu ya. Ntar tukeran. Pas hari ibu kamu pakai yang ban otopet, aku yang ban Vespa gitu. Terus tahun berikutnya, konde Bali yuk agak samping gitu ya. Lu tuh kayaknya seneng ya. Lu tuh paling seneng kayaknya dari semua gelung Bali tuh lu seneng ya. Lu kan Iya. suka yang asimetris gitu. Kalau gelung tuh pengennya di samping semua gitu ya. Iya, nggak kelihatan. Atau ya sekalian ban Vespa biar agak kelihatan sedikit di sini. Kalau kecil tuh buat gua kayak ngapain? Buang-buang hairspray. Ini apa sih dua bapak-bapak ngomongin sanggul pagi-pagi itu ya akan. No wonder orang bilang kita kayak emak-emak, dodol. Aneh ya. Katanya keluarga RCTI juga nggak masuk, geng Nafa Urbah juga nggak masuk. Ya udah, Iya, berarti di emang nggak RCTI. jalannya. Berarti emang nggak dapat apa tuh suara dari Mana? konstituennya. Iya, 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 iya benar, 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 benar. Oh, Nafa Urbah lolos. Iya. Terus ada yang ikut bahas. Yang kecil tuh cepol none. Kalau cepol none masih ditutupin pakai kerudung lagi. Iya. Gue partai apa ya? Nah mungkin tahun ini gue punya 4 tahun untuk menimbang dan memutuskan partai apa yang cocok sama gue ya. Betul. Coba 5 tahun ya, 4 tahun ya, 3. Lo nyiapinnya 3 tahun deh. Di tahun ketiga lo mulai tuh gerakan lo set set set. Tahun keempat, tahun kelima udah lo langsung mulai kampanye. Orang jadi udah ke build up. Nggak perlu pakai dana, bisa kan kampanye? Komeng nggak Makanya. pakai kampanye. Iya udah. Gue siapin deh cita-cita gue itu. Gue ajak si Becky biar gue ada temennya. Ih jangan, sendiri aja ntar Becky masuk lo nggak masuk. Desi Ratnasari lolos lagi nggak tuh? Iya, Lolos. lolos. Ih, gila loh. Gue pengen tuh kayak Desi Ratnasari. Nah, Lolos. lo ngobrol sama Desi tuh. Gue Desi Ratnasari waktu liburan ke New York. Waduh. Tuh. Iya. Ya udah deh. Ya. Ntar gue ngobrol sama diri gue tanya value diri gue, akankah gue
Can I see myself as a wakil legislatif? Nurul Arifin tuh dari dulu Golkar. Masuk terus ya? Oh iya. Hebat ya dia ya. Mm-mm. Jadi dia kerjanya bener kali, Nek. Iya, dia kan jadi kalau gua nggak salah salah satu pejabat juga di partai. Oh iya. Mm-mm. Belum pernah kan ada kan yang somplak-somplak kayak gue gini wakil legislatif. Belum sih, Eko Patrio nggak masuk lah ya somplak ya. Eko Patrio kan somplaknya bukan homipet. Anjir. Iwet Ramadan. Kayaknya orang-orang lebih bisa. A lot of you can see Iwet, right? Kalau gue tuh nggak kebayang kan, gue masuk politik kan. Ya kan? Iwet, lu tuh muka lu tuh masih lebih politik, Wet, daripada gue. Muka-muka politik. Justru underdog gini yang dibawa jaing kayak gue gini kadang-kadang bisa menang, yang. Tuh. Benar, gue setuju. Justru yang kelihatan-kelihatan begini tuh malah nggak ada apa-apanya. Oh. Hmm. Udah, ay. Kenapa jadi ngomongin gue masuk politik sih? Ngomongin duitnya sih. Iya. Oke, jadi nanti sore kita akan ketemu lagi jam 3 sampai jam 4 ya. Yes. Yes. Jam 3 sampai jam 4 kita akan ngobrol dengan satu kreatornya TikTok. Ditunggu pengumumannya dan banner promosinya. I guess I'll see you guys jam 3 sampai jam 4 nanti. Pakai baju bagus ya. Lalu dari kantor ya? Iya. Ntar lo ngerasa kebanting lagi, misuh-misuh lagi, salah lagi. Gue pasti pakai baju bagus. Abis itu soalnya gue mesti jalan, gue mau syuting di Trans. Nah, ya udah. Oke.